Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naelia Saskia dengan NIM 0559225888. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2, yaitu untuk membuat basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin. Sebelum saya memulai proses pembuatan basis datanya, di sini saya membuat rancangan tabelnya dulu berdasarkan IRD yang diberikan di soal. Selanjutnya langsung saja kita mulai ke tahapan-tahapan pembuatan basis datanya. Nah, untuk mengakses PHP MyAdmin, yang pertama kita harus lakukan adalah mengaktifkan Apache dan MySQL di XAMPP dengan cara mengklik Start. Kemudian kita masuk ke web browser, lalu ketikkan localhost/php myadmin untuk mengakses halaman webnya. Selanjutnya, untuk membuat database, kita klik baru, kemudian masukkan nama databasenya, lalu klik buat. Setelah itu, kita diarahkan ke proses pembuatan tabel. Kita langsung saja masukkan nama tabel dan jumlah kolomnya, kemudian klik buat. Tabel pertama yang saya buat ini merupakan tabel dokter, yang terdiri dari 6 kolom dan memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID dokter yang memiliki tipe data parser dengan ukuran 20 dan berperan sebagai primary key di tabel tersebut. Kemudian ada nama dokter, parser 100, spesialis parser 50, alamat dokter teks, nomor HP parser 15, dan waktu kerja parser 50. Dan apabila semua atribut telah dimasukkan dan tabel telah selesai dibuat, untuk menyimpannya kita tinggal klik simpan di bagian bawah. Tabel kedua yang saya buat merupakan tabel pasien, yang terdiri dari atribut ID pasien yang memiliki tipe data parser berukuran 20 dan berperan sebagai primary key. Kemudian ada nama pasien, parser 100, jenis kelamin, tipe datanya enum dengan komponen L atau P yang menandakan jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir ada alamat pasien yang memiliki tipe data teks. Lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu tabel administrator. Tabel ini terdiri dari atribut ID admin dengan tipe data parser ukuran 20 dan memiliki peran sebagai primary key. Kemudian ada nama admin parser 100 dan ada waktu jaga parser 50. Lanjut ke tabel yang keempat, yaitu tabel daftar. Tabel ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID daftar dengan tipe data parser ukurannya 50 dan berperan sebagai primary key. Kemudian ada ID admin parser 20 dan ada ID pasien parser juga 20.
Oke, selanjutnya di tabel yang kelima ini saya membuat tabel pasien dokter yang terdiri dari atribut ID dengan tipe data varchar ukuran 20 dan berperan sebagai primary key. Kemudian ada ID dokter, varchar 20, ID pasien, varchar 20, waktu periksa yang memiliki tipe data date time, dan yang terakhir ada resep yang memiliki tipe data teks. Kemudian di tabel yang terakhir saya membuat tabel dokter admin yang terdiri dari atribut ID data yang memiliki tipe data varchar ukuran 20 dan berperan sebagai primary key. Kemudian ada ID admin varchar 20, ID dokter varchar 20, dan ada tanggal lahir yang memiliki tipe data date. Setelah semua tabel selesai dibuat, saya menambahkan Porgin key kepada beberapa atribut yang berperan sebagai Porgin key, sehingga relasi antar tabelnya dapat dilakukan. Yang pertama, saya memberikan Porgin key di tabel daftar. Atribut yang berperan sebagai Porgin key-nya ada ID admin dan ID pesan. Selanjutnya di tabel pasien dokter. Di tabel ini atribut yang berperan sebagai Porgin key ada ID dokter dan ID pasien. Terakhir, tabel yang memiliki atribut yang berperan sebagai Porgin key yaitu tabel dokter admin. Atributnya yang berperan sebagai Porgin key adalah ID admin dan ID dokter. Masuk ke tahapan terakhir, kita akan menghubungkan primary key dengan Porgin key-nya. Untuk melakukan hubungan antar tabel ini, kita dapat masuk ke halaman desain di PHP My Admin. Di sini terdapat beberapa hubungan. Yang pertama ada hubungan dari ID admin di tabel administrator ke ID admin di tabel daftar. Yang kedua ada hubungan dari ID pasien dari tabel pasien ke ID pasien di tabel daftar. Yang ketiga ada hubungan antara ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel pasien dokter. Yang keempat, terdapat hubungan antara ID pasien di tabel pasien dan ID pasien di tabel pasien dokter. Yang kelima, ada hubungan antara ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel dokter admin.
Terakhir, terdapat hubungan antara ID admin di tabel administrator dengan ID admin di tabel dokter admin. Karena garis-garis relationnya tidak muncul, saya refresh terlebih dahulu halaman PHP My Admin-nya. Setelah garis-garisnya muncul, saya rapihkan terlebih dahulu agar lebih enak dipandang. Oke, ini merupakan hasil akhir dari database yang saya buat. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kekeliruan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.